Selamat berjumpa teman-temanku sama YouTuber pemula. Ya, hari ini mungkin sangat istimewa buat saya karena saya hari ini kedatangan tamu sesama YouTuber yang baru saja channelnya dimonetize, dan kalau saya sih terus terang agak takjub juga karena monetisnya cepat sekali. Nanti ceritanya bagaimana, kita akan berbincang-bincang dengan teman saya yang punya channel namanya Heard to be Heard. Ya, ini terus terang channel keren tentang sound ya teman-teman, itu ya Mas MSR, pokoknya inisialnya itu MSR. Oke. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Mulai berjalan kira-kira sejak fokus bikin video edukasi sampai bisa dimonetize itu kurang dari 1 tahun. Keren. Kurang dari 1 tahun, dan teman-teman YouTuber bilang 1 tahun itu adalah waktu yang cepat untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Yes. Nah, saya dalam waktu 1 tahun itu 4900 jam tayang. Oh, iya. Jam tayangnya dapat dulu ya? Jam tayangnya dapat dulu. Nah, itu sampai akhirnya bisa dimonetize mungkin baru beberapa hari yang lalu. Mungkin baru 6 hari ya sejak sampai video ini direkam. Jadi itu dan saya ngajuin review agak kaget karena teman-teman saya waktu ini lama-lama. Ada yang paling cepat 3 hari. Dan waktu saya ngajuin itu kurang dari 24 jam. Saya ngajuin, besok pagi langsung di-approve. Kita langsung bisa setup monetize-nya, video mana yang mau diisi iklan dan lain sebagainya. Itu. Dan di sini aku mau sharing apa aja sih yang tak lakuin kok bisa cepet banget. Iya. Sebenarnya banyak teori, banyak mastah YouTube sesuatu yang banyak nggak tak kerjain malahan, tapi jenengan percaya diri ya dengan analisis Anda sendiri gitu loh. Bukan analisis saya, tapi lebih ke pola pikir kita terhadap sebuah platform. Platform ini kan punya YouTube, betul, punya Google. Yes. Nah, ya udah manut aturannya Google sama YouTube. Iya. Itu aja yang tak lakuin, cuman itu. Iya, sepakat. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa tak sharekan ya. Monggo. Pengen nyobain. Yang pengen dimonetize dengan cepat. Nah, ini hal yang tak lakuin itu hanya mengikuti 2 halaman ini aja. Oke. Ini semua dari bantuan YouTube, betul, Google. Ya. Mungkin kalau teman-teman mau nambahin yang di yang di YouTube Creator itu boleh karena juga punya. Ya. Tapi saya lebih mudah memahami yang 2 ini. Kreator kan kadang-kadang kan panjang penjelasan. Iya. Nah, yaitu adalah ringkasan dan persyaratan kelayakan program partner YouTube atau YPP disebutnya. Nah, itu istilah untuk monetisasi di YouTube. Satu lagi adalah kebijakan monetisasi channel YouTube. Teman-teman memang bikin channel tujuannya adalah untuk monetize sebagai advertiser di YouTube. Videonya bisa dipasang iklan. Nah, teman-teman perlu pahami 2 halaman ini. Nah, di sini ada keterangan persyaratan kelayakan minimum untuk bergabung. Yang pertama, ini langsung mematuhi semua kebijakan monetisasi di YouTube. Ini kelihatan ya. Mematuhi semua kebijakan monetisasi di YouTube, dan kebijakan monetisasi di YouTube ini adalah halaman yang ini. Nah,
Nah, kemudian tinggal di negara atau wilayah memiliki lebih dari 4.000 jam waktu tonton publik valid dalam 12 bulan terakhir. Terus kemudian memiliki lebih dari 1 subscriber. Kemudian memiliki akun AdSense yang ditautkan. Udah ini aja. Nah, bisa di checklist bagian ini bantu banget untuk ngecek. Kita ngecek apakah channel kita itu sudah sesuai apa belum. Nah, di sini pastikan channel Anda mematuhi kebijakan dan pedoman kami. Kemudian aktifkan verifikasi 2 langkah, ini teknis ya. Memiliki minimal 1.000 dan 4.000 ini juga teknis. Setujui persyaratan YPW. Nah, kemudian pastikan Anda memiliki 1 akun AdSense. Minta pengajuan kalau udah semua itu. Nah, jika diterima, selamat dan seterusnya. Jika ditolak, tim peninjau akan menemukan bahwa sebagian besar channel Anda tidak. Nah, ini perlu digarisbawahi. Tidak memenuhi kebijakan pedoman. Berarti ada yang salah dengan channel kita. Betul. Nah, dan kita dikasih waktu 30 hari setelah penolakan untuk memperbaiki channel kita, baru kita ajukan lagi gitu. Nah, proses peninjauan dan kawan-kawan. Nah, setelah itu, ini yang paling penting adalah kebijakan monetisasi channel YouTube. Ini banyak yang sering dilanggar oleh pemula. Sering dilanggar oleh YouTuber pemula yang mereka tujuannya untuk monetes, tapi nggak kunjung monetes juga. Kena penolakan berkali-kali. Nah, di sini sebenarnya dari sini. Dan ketika kita ngajuin monetes nih, hal-hal yang kami periksa saat meninjau channel. Nah, sebelum saya monetes, saya ngechecklist ini dulu hal-hal yang diperiksa oleh. Oke. Nah, tema utama. Jadi tema, bukan kategori channel, tapi tema. Kita tuh temanya apa sih, gitu kan? Nek channelku sampai saat ini tipenya masih kategorinya masih musik. Ini kesalahanku karena 10 video pertamaku itu adalah musik. Dari 10 video pertama itu menentukan kategori channel kita. Tapi karena masih satu lingkup dengan audio, relevan ya, relevan, nggak ada masalah dengan tema pertama. Kemudian video yang paling sering ditonton adalah video yang paling ramai di channel kita. Ini yang akan dicek oleh YouTube. Video yang paling ramai di channel kita itu bermasalah enggak? Ada melanggar pedoman komunitas enggak? Kita nanti lihat pedomannya, nanti kita lihat hal-hal yang dilanggar itu apa aja. Dan kemudian video terbaru ini juga akan dicek oleh tim YouTube. Jadi pastikan video terbaru kita tuh enggak ada masalah. Kebetulan saat pengajuan video baru saya adalah tentang musik bikinan sendiri, original. Terus video yang paling ditonton itu adalah review. Kemudian video paling sering ditonton yang lainnya adalah video tutorial. Dan semuanya nggak ada masalah. Proporsi waktu tonton terbesar. Nah, ini adalah jumlah tonton terbesar dari video yang mana. Proporsi. Kalau kita ngomongin proporsi berarti kira-kira apa Pak? Jumlah jam tayang atau presentase jam tayang? Proporsi. Kalau saya sih lebih ke apa tadi dengan jam presentase waktu tonton atau jumlah menit tayangnya. Kalau saya lebih ke waktu tonton sih. Tapi mungkin saya salah. Oke. Saya juga sepakat untuk proporsi waktu tonton besar ini adalah persentase. Jadi YouTube akan ngecek video yang proporsi waktu tontonnya gede di channel kita. Terus kemudian metadata video termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Nah, jadi pastikan judul, thumbnail, dan deskripsi ini kita nggak ada masalah. Deskripsinya ada link menuju ke website berbahaya atau website pornografi dan lain-lain. Thumbnailnya mungkin tidak mengandung unsur kekerasan atau dan tidak clickbait juga ya. Clickbait boleh. Masih boleh ya? Boleh.
Clickbait boleh, malah disarankan untuk bikin thumbnail itu yang clickbait. Oh, malah clickbait ya? Oke. Clickbait tapi tidak menipu. Nah, itu sing angel. Nah, itu. Karena kalau clickbait menipu kan tetap kategori video spam kan nanti. Betul. Nah, Jadi bikin clickbait tapi tidak menipu. Misal ya. video ini thumbnailnya rahasia review monetisasi kurang dari 24 jam, kan itu kan clickbait. Clickbait. Iya. Di sini bukan rahasia gitu loh. Ini bener gitu kan. Iya. Ini kan suatu hal yang publik, nggak rahasia gitu. Betul. Nah, konten di atas adalah contoh konten yang dinilai para peninjau kami. Ini pastikan kita checklist, nggak ada masalah dengan ini. Itu. Nah, terus ikuti pedoman komunitas YouTube. Nah, beberapa Ya. apa namanya perlu diperhatikan kayak spam, praktik Yes. dan scam, telanjangan dan seksual, keselamatan anak, konten merugikan atau berbahaya, Oke. dan pelecehan cyberbullying. Pastikan tidak ada di video kita bersih dari ini. Oke. Itu. Kemudian mengetahui kebijakan program AdSense. Kami telah menyoroti beberapa kebijakan yang paling relevan untuk para YouTube di bawah ini ya kan, dan berulang, dan lain sebagainya. Kemudian apa aja yang dapat dimonetisasi, seperti intro, outro, konten yang mirip setiap video, cara dan lain sebagainya. Ini nggak terlalu tak perhatiin. Tak perhatikan adalah konten yang melanggar pedoman ini. Nah, beberapa hal yang tidak dapat dimonetisasi. Daftar ini tidak lengkap. Artinya mereka punya daftar yang lebih lengkap. Betul. Kita perlu pastikan daftar ini tidak ada di channel. Konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi lain bukan kerja Anda sendiri seperti teks dari situs feed atau berita. Jadi mungkin kayak audiobook mungkin juga agak sulit untuk dimonetize. Oke. Kemudian ini lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya tetap identik dengan lagu aslinya. Nah ini kenapa aku kok berhenti untuk video musik cover itu adalah ini. Iya. Ini. Terus kemudian konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah dengan nilai edukasi, kualitas komentar atau nilai yang buruk. Jadi kayak video slide, terus video apa namanya, cuman apa kalau sekarang mungkin kayak video kayak Spektrum itu edukasi, walaupun bisa sebenarnya, agak susah. Atau video kompilasi gitu. Kompilasi, oke. Nah, kemudian konten yang dibuat berdasarkan template produksi massal atau dihasilkan secara terprogram. Jadi konten yang digenerate otomatis oleh sistem atau software. Gitu. Nah, kalau ini ya. Text scroll dan sedikit atau tanpa narasi, sedikit ini masuk. Sedikit sebisa mungkin ngasih narasi yang banyak. Oh gitu. Kasih komentar atau nilai edukasi. Nah, kemudian konten yang digunakan ulang dan sebagainya. Terus itu. Jadi hal-hal yang dilarang ini harus lebih diperhatikan. Apakah ini ada di konten kita gitu. Misalkan ada, segera diminimalisir. Beberapa video saya, semua video saya yang kena copyright saya hapus semua. Oke. Enggak cuman ya Mas ya, enggak cuman di privat ya? Enggak, tak hapus. Hapus ya? Dihapus. Berarti dengan resiko jam tayangnya hilang ya? Ya, jam tayang hilang enggak masalah. Enggak masalah nih. Jam tayang itu menurut saya cenderung lebih mudah didapat ketimbang. Oke. Yes. Oke. Mereka datang yang pengen ngelihat konten kita selanjutnya gitu. Pengaruh kreator di YouTube. Nah ini perlu diperhatikan juga. Kesuksesan channel Anda dan program partner YouTube tergantung pada kemauan pengiklan untuk mengiklan brand mereka dengan konten YouTube. Kenapa? Karena advertiser itu dia bisa memilih channel YouTube untuk dipasangi iklan tertentu.
Ya. Selanjutnya ini kami tidak mengizinkan perilaku negatif secara signifikan berdampak buruk pada komunitas. Ini jadi kok di sini mungkin ibaratnya kalau di kehidupan sehari-hari mungkin istilahnya apa ya? Moral kita di YouTube tuh kayak gimana gitu. Ya. Apakah buruk, banyak bullying dan lain sebagainya. Ya. Ya. Nah, mendorong Anda untuk menghormati penonton, sesama kreator, dan pengiklan, baik di dalam maupun di luar YouTube. Ya. Nah, jadi bisa mungkin kita tampil ibaratnya ya, akhlak kita di YouTube itu Yes. jangan menghina, jangan menghina, Iya. dan lain sebagainya. Betul. Ya, sepakat sih. Kemudian Oke, itu ada mungkin. Saya yang sebenarnya yang kemarin itu tak perhatikan backlist poin-poinnya. Apakah channelku ini sudah tidak ada hal yang semacam ini? Barulah aku mikir, kayaknya channelku udah ini deh, udah oke nek diajuin gitu. Harusnya lolos kayak gini. Udah bersih ya. Udah semua nggak ada yang semacam ini, ya udah tinggal diajukan aja. Ya. Lagian kan gini, peraturan Google atau YouTube kan nggak mungkin mereka melanggarnya kan. Iya. Ya secara teori nggak mungkin channelku bisa nggak lolos seperti itu. Iya. Makanya berani tak ajuin, dan ternyata agak kaget adalah kurang dari 24 jam itu sudah di-approve. Sudah di-approve. Nah, kalau misal di-approve-nya lama, teman-teman bisa cari nanti di Google artikel tentang kenapa kok channel lama, dan ternyata alasannya diantaranya mungkin yang masih berhubungan dengan copyright claim. Oh iya. Klaim, terus mungkin videonya ada yang bermasalah walaupun tidak keseluruhan gitu. Keseluruhan ya, oke. Lama. Dan kemudian di YouTube Creator Academy itu kenapa Google itu bilang kenapa subscriber, harapannya Google adalah dengan jumlah subscriber segitu maka mereka bisa apa ya istilahnya, bisa memastikan channel kita itu sudah banyak konten. Betul. Goalnya Google adalah memasangi iklan di channel yang banyak kontennya. Ya. Gitu. Betul. Misal kita katakanlah sudah mencapai 1000 subscriber, 4000 jam, tapi konten kita masih katakanlah masih di bawah 30, nah mungkin itu juga agak mungkin di bawah 20, atau walaupun ada yang sudah monetize, tapi ya apa namanya, karena Google tujuannya 1000 subscriber itu adalah banyak konten, bisa mungkin bikin konten sebanyak-banyaknya. Iya. Betul sih. Walaupun kadang saya juga ya Mas ya, kadang ya karena ada berpikir di sisi lain, kalau saya melogika 1000 subscriber itu ya minimal channelmu itu ada yang nonton gitu loh, 1000. Kalau subscribernya terlalu sedikit tuh ya 1000 aja mungkin yang nonton aja kadang cuma 10%. yang maksudnya yang berulang, maksudnya yang sering gitu. Apalagi kalau nggak ditentukan 1000, malah tambah habis penontonnya. Oke, Mas MSR ini terus terang saya sangat senang sekali, sangat terhormat sekali bisa mampir ke channel saya. Jadi ini sudah pasti saya terus terang masih pengen nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi untuk materi yang lain. Jadi untuk konten hari ini ya kita cukupkan itu dulu teman-teman. Jadi terima kasih Mas MSR ya, dan teman-teman yang sudah nonton. Ya, semoga bermanfaat bincang-bincang saya dengan Mas MSR dari Hard
to be heard dengan jargonnya apa Mas tadi aku lupa. Recording on the go. Yes, oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu saya di konten berikutnya. Terima kasih teman-teman.